Shalom, selamat pagi para saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh membuka hari yang baru ini dengan renungan harian edisi khusus 20 tahun PD PKK Immanuel Santo Yakobus, Surabaya. Tema renungan hari ini adalah Pembawa Damai. Marilah kita awali renungan hari ini dengan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini, atas nafas yang baru dan hidup yang baru. Kami hari ini khusus hendak merenungkan tentang tugas yang Kau berikan kepada kami, yaitu membawa damai. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dengan telinga dan hati yang terbuka, sehingga semuanya meresap dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dari Roma. Salam dari Roma yang udaranya masih sejuk. Mungkin karena tidak banyak motor, kendaraan yang lalu lalang. Saudara sekalian yang terkasih, jika kita melihat situasi akhir-akhir ini, di mana kita harus stay at home, stay di rumah, tidak boleh kemana-mana, semuanya menjadi terbatas. Kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita yang selama ini interaksinya hanya singkat dan sejenak saja. Nah, di situ kita akan menjumpai banyak perkara, karakternya masing-masing yang berbeda, yang membuat kita merasa tidak enak satu dengan yang lain. Suami dan istri, ibu dan anak, papa dan mama, semuanya saling merasa tidak enak. Tidak ada kedamaian. Di tempat kerja atau tempat sekolah waktu kita masih ada dalam situasi yang normal, dalam pergaulan anak-anak muda seringkali, namanya anak muda saling pamer ini dan itu, punya ini dan itu, sudah pergi kemana ini dan itu, sedangkan yang lain belum sempat atau tidak punya kesempatan. Maka terjadilah persaingan antara mereka dan bertengkar, berkelahi, membuli. Tidak ada damai. Di tempat kerja juga sama saja. Orang berlomba-lomba mencari posisi yang semakin meningkat ke atas, kemudian orang saling menyikut satu dengan yang lain, saling menjatuhkan. Yang penting saya yang untung. Sekali lagi, tidak ada damai. Dan dalam menanggapi situasi yang seperti ini, seringkali apa yang kita lakukan? Kita melarikan diri, kita meninggalkan, tidak menghadapinya dengan baik. Kalau situasinya antara suami dan istri, ada jalan keluar yang nampaknya sangat menyenangkan, selingkuh. Kalau situasinya pertemanan dan pertemanan yang nyata tidak bisa diandalkan, anak-anak muda sering lari dalam dunia yang virtual. Mencari teman di Facebook, di Instagram, di Twitter, sebanyak-banyaknya, bahkan membelinya. Kalau di tempat kerja tidak ada kedamaian, maka orang akan lari pergi
mencari tempat kerja yang baru. Nah, orang mengira dengan selingkuh, dengan mencari teman sebanyak-banyaknya di media sosial, dengan pergi dari tempat kerja yang satu ke tempat yang lain, orang akan menemukan kedamaian. Tapi benarkah kalian menemukan kedamaian yang sejati? Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, menghadapi situasi yang sama, perempuan Samaria yang kita temukan dalam Yohanes 4, pergi meninggalkan keramaian sumur di waktu pagi dan siang-siang pergi ke sana. Sepi, sendirian. Ia menghindari banyak orang. Tapi dia menjumpai di sana Yesus yang duduk dan meminta minum. Sungguh mengejutkan, Yesus berkata, "Jika engkau tahu karunia Allah yang akan kuberikan kepadamu." Perempuan itu terus terang saja mau meminta semuanya itu. Tapi sebelum Yesus memberikan, Yesus mengatakan, engkau sedang melarikan diri nih. Melarikan diri dari rasa malumu. Karena engkau tidak hidup sendirian. Engkau hidup dari satu pria ke pria yang lain. 5 orang yang ada padamu, itu bukan suami. Kata-kata Yesus sungguh menusuk, tetapi di situ dia pelan-pelan menyembuhkan dan memberikan karunia itu yang disebut air hidup yang mengalir. Kita tahu lambang air hidup yang dilambangkannya adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membawa damai sejati yang tidak ditemukan oleh perempuan itu ketika dia hidup dengan kelima pria itu. Saudara sekalian, karunia Roh Kudus ini sungguh indah. Karunia ini, karunia yang membawa damai. Buah yang pertama dari kehadiran Roh Kudus adalah damai. Maka oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, "Damai yang kuberikan ini berbeda dan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Maka jangan cari di tempat lain, carilah padaku." Jadi saudara sekalian yang terkasih, kalau kita mengatakan, kita tidak menerima damai, tidak ada damai dalam hidup saya, betulkah itu? Karena Yesus dalam situasi apapun, dia mengatakan, aku mau memberikan damai ini, dan damai itu sudah diberikan kepada kita. Hanya kita saja yang tidak mau mencarinya lebih dalam. Damai ini adalah damai batiniah, yang membuat kita kuat di tengah situasi yang tidak menguntungkan, situasi kacau, situasi yang tidak membawa damai. Nah, rahmat adalah tugas. Ketika kita mendapatkan rahmat yang berupa kedamaian, the inner peace, yang dapat membuat kita bertahan di tengah situasi yang sulit itu, kita tidak boleh menerimanya sendiri. Tidak boleh kita tutup karunia itu untuk kita sendiri, tetapi harus kita bagikan kepada orang lain. Maka, dalam Matius bab 5, pasal yang ayat 9, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Mari kita renungkan sekali lagi kata-kata ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5:9. Kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang aktif, membawa damai. Bukan orang yang menerima damai. Seringkali kita mau menerima damai, tetapi kita tidak memberikan damai.
Yesus memberi tugas. Yesus memberi tugas kepada kita sekalian untuk membawa damai itu kepada banyak orang. Tugas membawa damai ini, saudara sekalian, ini tidak mudah. Seringkali kita melihat dalam perjuangan kehidupan kita, sulit. Semua orang yang disebut the peacemakers, itu bukan orang-orang yang hanya duduk di tempatnya sendiri. Dia bekerja keras, mati-matian. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang bersusah payah, berdarah-darah, mengusahakan damai. Di tengah pertengkaran suami dan istri, dia akan mencoba membawakan damai. Di tengah pertengkaran orang tua dan anak, dia membawakan damai. Di tengah budaya bully dan pamer, dia mencoba tampil dengan damai. Di tengah budaya saling sikut antar rekan sekerja, kebencian antar umat beragama, kebencian antar suku, dia tidak terpengaruh itu, susah payah. Ia membawakan damai kepada orang-orang di sekitarnya. Kemungkinan orang-orang ini akhirnya bisa menumpahkan darah. Tetapi janji Yesus, sabda Yesus dalam Injil Matius tadi nyata. Orang-orang ini disebut berbahagia karena merekalah anak-anak Allah sejati. Bukankah sang teladan, yaitu anak Allah sendiri, telah bersusah payah membawa damai sampai mengucurkan darahnya di kayu salib? Maka orang-orang yang disebut berbahagia bukan orang-orang yang melulu menerima damai atau hanya mencari damai, tapi membawa damai seperti Kristus sendiri. Semoga kita yang mengaku menjadi murid-murid Kristus ini juga membawa damai. Blessed are the peacemakers, because they will be called the children of God. Tuhan memberkati kita dengan damai-Nya yang sejati untuk menjadi pembawa damai. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mau meresapkan firman Allah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan berupa damai yang sejati, damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Semoga kami, orang-orang Kristiani yang sudah menerima anugerah damai itu, tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi mau menjadi orang-orang yang berbagi damai. Meskipun kami harus berjuang setengah mati, mati-matian, mungkin bahkan sampai mengucurkan darah. Kami yakin ya Tuhan, jika kami berbuat demikian, Engkau akan memuji kami sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kami adalah anak-anak Allah yang sejati. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, Kau berkati juga PDPKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya, agar anggota-anggotanya sungguh menjadi anggota-anggota yang tidak saja menerima damai, mencari damai dalam pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman, tetapi didorong oleh kekuatan firman Allah dan sakramen-sakramen boleh menjadi pembawa damai. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Benipang Okarm dari Roma hendak mengucapkan selamat pesta ulang tahun yang ke-20 PD PKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Semoga kalian semua, para anggotanya, menjadi semakin dewasa dalam hidup rohani, semakin rendah hati, dan jangan lupa selalu menjadi pembawa damai. Salam dari Roma, Tuhan Yesus memberkati, dan saudara sekalian, jangan lupa untuk menyaksikan terus edisi khusus renungan harian dalam rangka 20 tahun PDKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua.